perbuatan baik buruk, benar salah, pantas atau tidak pantas dalam kebiasaan masyarakat tertentu bersumber pada norma. Ada pilihan A sampai E. Di sini ada kata baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas dalam kebiasaan masyarakat. Jadi norma itu adalah kaidah aturan yang berlaku untuk ditaati. Dan norma-norma ini ada norma agama, ada norma adat, dan juga ada norma susila. Dan di sini ada kata kuncinya yaitu baik buruk, benar salah, dan pantas tidak pantas. Pantas dan tidak pantas bagi masyarakat itu lebih penekanan pada sikap untuk norma susila. Jawabannya adalah yang C. Contoh perbuatan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara adalah yang A, kesediaan untuk dipilih menjadi TNI. Saya rasa ini kurang tepat karena ini kata kuncinya kan rela berkorban kepentingan bangsa dan negara. Yang A kurang tepat. Yang B, menjaga rahasia negara sesuai dengan tugasnya. Kurang mewakili. Atau ini ikut mempertahankan negara apabila ada serangan musuh. Nah, untuk mempertahankan negara itu kan kita perlu kerelaan berkorban. Mempertahankan negara dari serangan musuh, kita harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya rasa yang jawaban yang paling tepat ini yang C. Semangat kebangkitan nasional telah mengantarkan kita pada nilai-nilai dan hasil-hasil positif yang sangat membantu keberhasilan pembangunan, yaitu titik-titik-titik. Semangat kebangkitan nasional itu adalah yang pertama, merasa senasib dan sepenanggungan untuk bangkit membangun bangsa dan negara. Dan pembangunan nasional itu bisa berjalan dengan baik. Pastinya juga ada partisipasi dan juga motivasi rakyat untuk maju. Kita lihat pilihan jawabannya. A, tercapainya tujuan pembangunan nasional. Di sini kata kuncinya tadi mengantarkan kita pada nilai-nilai dan hasil-hasil positif. Yang A ini masih kurang tepat. Yang B, penghargaan Kalpataru untuk mereka yang berjasa juga masih kurang tepat. Di sini semangat ya, semangat kebangkitan. Semangat kebangkitan nasional, partisipasi rakyat yang tinggi dalam pembangunan. Jadi jawaban yang tepat sini adalah yang C. Pada pembangunan nasional itu dapat berjalan dengan baik jika rakyatnya itu memang berpartisipasi dan juga memiliki motivasi untuk maju. Partisipasi rakyatnya itu harus tinggi. Pentingnya upaya menggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang berbeda agama, suku, maupun golongan dimaksudkan agar sini ada ini ya, kata kuncinya adalah berbeda agama, suku, maupun golongan. Pilihan yang A, mampu mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat.
itu kurang tepat karena bukan cuma persatuan dan kesatuan ya untuk mengatasi berbagai masalah ini. Kemudian yang B, dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kelangsungan hidup bangsa dan negara ini dapat terjamin apabila persatuan dan kesatuan bangsa kita tadi kokoh, terutama dari perbedaan sara yang ada, yaitu suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Jadi supaya persatuan dan kesatuan ini memang perlu digalang untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kalau misalnya kita tidak memiliki persatuan dan kesatuan, maka akan mudah terpecah karena adanya perbedaan agama, suku, ras, dan antar golongan itu. Jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan dilakukan pemerintah sebagai contoh pengamalan sila ke. Di sini saran dan kritik. Pilihan A, ketuhanan yang Maha Esa, kurang tepat karena ini tentang ketuhanan. Yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga kurang tepat. Kata kuncinya mengajukan saran dan kritik. Itu berarti yang saya juga kurang tepat. Saran dan kritik dalam pelaksanaan pembangunan itu sesuai dengan sila keempat, di mana sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengandung nilai bahwa negara kita itu negara demokrasi yang harus dijunjung tinggi, dan rakyat itu harus ikut serta dalam kemajuan bangsanya. Salah satu contohnya itu dengan memberikan kritik ataupun saran terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah yang D. Menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila ke. Yang pertama itu tentang ketuhanan, kurang tepat. Ini kata kuncinya pemerintah yang bersih tanpa adanya kecurangan. 2 juga kurang tepat, 3 juga, 4 juga. Yang lebih tepat itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena mengandung makna bahwa keadilan dan juga pemerataan dalam segala aspek kehidupan bernegara ini sangat diperlukan agar tercipta bangsa Indonesia yang damai, gak ada kecurangan seperti korupsi, dan diharapkan kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya pemerintahnya itu tidak curang atau maka pemerintahan kan akan bersih, dan walaupun kalau ada kecurangan seperti korupsi, maka harus dihukum secara adil, tidak pandang bulu. Itulah harapan dari sila kelima. Sebagai ideologi yang digunakan Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah yang A, Pancasila menerima pengaruh ideologi lain dan mengubah kepribadian bangsa ini enggak tepat. Dia terbuka, ideologi terbuka, tapi bukan berarti harus menerima pengaruh ideologi lain. Kemudian yang B, Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman. Nah, maksudnya ini Pancasila
membuka diri terhadap perkembangan zaman, itu tujuannya adalah agar tidak tertinggal. Tidak tertinggal tanpa mengurangi esensi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berarti ini lebih sesuai dengan kata ideologi terbuka. Jawabannya yang B. Kita lihat jawaban yang C, D, dan E itu tidak tepat ya.